قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video-video sebelumnya kita mengkritik Pak Rizik Syihab karena sudah membela cerita-cerita khurafat dari orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pada video kali ini kaum muslimin, kami ingin membela statement dari Pak Rizik Syihab. Karena dalam video ini apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab ini benar. Ya, dan kita harus netral kaum muslimin. Kalau kebenaran datang dari musuh sekalipun, ya, kalau kebenaran maka tetap kita harus akui itu adalah kebenaran, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ya, ketika menjadi saksi harus dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau biasanya kita mengkritik para habaib karena kesalahan mereka, ya, tapi ketika mereka betul, ya, mereka menyampaikan sesuatu yang hak, tetap kita harus membela, tetap kita harus mendukung, ya. Ungdzur maqala wala tangdzur man qala. Lihatlah apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Dan beberapa hari ini kaum muslimin viral kedatangan tokoh kafir Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia. Ya, ada orang-orang yang mereka duduk di pemerintahan justru melenceng di dalam menyikapi kedatangan dari Paus Fransiskus ini kaum muslimin. Bahkan dengan alasan toleransi, justru syiar-syiar Islam yang dikebiri oleh mereka. Padahal mereka orang muslim. Mereka mengaku orang Islam. Ya, tapi karena alasan toleransi, ya, justru Islam yang dikerdilkan oleh mereka. Sampai-sampai demi live acara orang-orang kafir tersebut, ya, azan maghrib di TV pun ditiadakan. Diperintahkan untuk diganti dengan pemberitahuan, himbauan dengan running text. Padahal namanya toleransi itu ya seharusnya bergerak masing-masing tanpa mengganggu dan tanpa ikut campur, ya. Jadi ketika kelompok dari Paus Fransiskus mereka mengadakan acara ibadah mereka, ya kita biarkan, kita nggak boleh ganggu, ya. Tapi syiar Islam, kegiatan ibadah umat Islam juga nggak boleh diganggu dengan adanya mereka, ya. Tapi ini aneh. Demi berlangsungnya acara Paus Fransiskus, justru syiar Islam di media itu ditiadakan. Ini kan konyol namanya, ya. Dan di dalam video ini kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Kita tahu bahwa kita kedatangan tamu pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia, yaitu yang diberi gelar Paus Fransiskus, saudara. Yang berkedudukan di Vatikan. Vatikan itu di Roma, dan Vatikan itu diakui oleh dunia. Sehingga Vatikan itu walaupun dia ada di dalam negara lain, saudara, tapi tetap aja dia punya kedutaan. Ada kedutaan khusus, kedutaan Vatikan. Nah, ini sudah berlaku di seluruh dunia, kita hormati. Dan datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia adalah sebagai tamu negara. Nah, kalau sudah sebagai tamu negara, wajib saudara untuk kita jaga keamanannya, kenyamanannya. Jangan kita membuat gaduh, jangan kita membuat kacau, jangan. Hormati beliau sebagai tamu negara kita. Tadi sudah saya sampaikan itu. Dan berita gembiranya hari ini ada, saya lihat kemarin itu ada perubahan jadwal, saudara, yang baru sekarang ini. Misa itu dirubah hari ini nih.
hari ini, kalau nggak salah hari ini ada misa. Besok Paus sudah kembali ya kawan. Karena memang pada prinsipnya misa itu boleh dilakukan di hari apa saja. Mau Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Hanya saja kalau misa dilakukan di Jumat pertama, itu misa agung, misa besar di kalangan umat Katolik, saudara. Nah, apapun namanya, apakah misa Jumat pertama atau misa-misa yang lainnya, umat Islam tidak boleh hadir. Nggak boleh ya kawan. Nggak boleh, itu karena itu murni acara ritual keagamaan. Di mana misa itu acara pertaubatan bersama, acara pemberkatan bersama, acara pengarahan bersama. Untuk apa? Untuk melaksanakan misi. Ada misa, ada misi. Untuk supaya yang hadir, yang diberkati, yang diarahkan, bubar dari sana diberikan tugas, misi untuk menyebarluaskan agamanya ke seluruh dunia. Nah, jadi misa itu semacam dia ritual agama, dia ibadah ya kawan, untuk pertaubatan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya diberkati untuk melaksanakan misi. Ada misi yang diberikan kepada semua yang hadir. Nah, orang yang menjalankan misi itu mencoba menyebarluaskan daripada agama Katolik ke seluruh dunia disebut misionaris. Jadi ini semua ada kaitan. Ada misa, ada misi, ada misionaris. Nah, saya tidak ingin bercerita soal misi dan misionarisnya. Tapi kita bicara misa sebagai ibadah mahdoh bagi umat Katolik. Murni dia merupakan acara ritual ibadah. Orang Islam nggak boleh datang. Haram kalau orang Islam itu datang, saudara. Nggak boleh. Lalu kalau ada yang nanya, lalu kalau nonton di TV, nggak perlu kita nonton ya kawan. Kecuali kalau untuk kepentingan tadi tuh, kepentingan penelitian, pengawasan, jurnalistik, silakan aja dilihat. Pembelajaran ya kawan. Tapi kalau untuk umum nggak. Tanpa alasan-alasan syar'i yang dibenarkan, jangan ditonton. Karena itu acara ritual ibadah umat agama lain. Islam sudah cukup membuat garis lakum dinukum waliyadin, saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bahkan andai kata TV menyiarkan dari waktu jam 5 sore sampai jam 7 malam, saya serukan matiin aja TV-nya ya kawan. Nggak usah dilihat. Apalagi kalau hari Jumat diadakannya. Wah, hari Jumat pada asar itu saat Fatimiyah atau saat mustajabnya doa. Tapi dilakukan di hari apapun, termasuk hari ini, saudara. Jangan ditonton. Tuh kaum muslimin ya, kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab ini kaum muslimin. Dan kami tidak setuju dengan himbauan dari Menteri Agama. Dimana ketika acara misa berlangsung, umat Islam ini ya, medianya tidak boleh menayangkan azan. Jadi lantunan azan yang biasanya ada itu diganti dengan running text. Ini kan kacau kaum muslimin ya. Wong demi berlangsungnya acara ibadah orang kafir, kok bisa-bisanya syiar Islam tidak boleh dikumandangkan. Azan itu kan syiar Islam ya. Biasanya dikumandangkan meskipun di media ya. Kok malah diganti running text. Namanya azan itu kan panggilan untuk sholat, ajakan untuk sholat. Lah kalau running text itu bukan panggilan namanya. Dan ada lagi satu video yang menarik ini kaum muslimin ya, dari Pak Erick Thohir ya. Kita simak dulu videonya kaum muslimin. Ini nanti kita bandingkan dengan sikapnya Menteri Agama ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Saya berkomunikasi dengan panitia bahwa ingat kita sempat ingin menggeser pertandingan ini ke Gelora Bung Tomo. Tapi ternyata dari informasi dari panitia bahwa mereka, kita ingin juga kedatangan ini sebuah yang baik, mereka ada misa dan lain-lain, tetapi luar biasa mereka tidak mau mengganggu jalannya sepak bola Indonesia. Nah, karena itu saya juga sampaikan waktu itu ya, bagaimana Gelora Bung Karno harus mendandani dirinya mengenai rumput. Tuh kaum muslimin ya, dari pihak penyelenggara acara misa ya, dari pihaknya Paus Fransiskus, acara bola saja mereka tidak ingin mengganggu. Itu acara bola kaum muslimin ya, apalah lagi masalah ibadah umat Islam, masalah syiar Islam. Nggak mungkin mereka mau mengganggu ya, nggak mungkin. Itu usulan dari pihak Paus Fransiskus atau panitianya bahwa ketika nanti acara misa berlangsung tidak boleh ada azan maghrib yang memotong acara live streamingnya. Coba ya, urusan bola saja mereka nggak mau mengganggu, apalagi urusan ibadah umat Islam. Lah ini umat Islam sendiri. Demi berlangsungnya acara mereka kok bisa-bisanya seruan azan itu diganti running text. Dan yang seperti itu katanya alasannya toleransi. Itu bukan toleransi, itu toleransi namanya. Ya, wong acara bola saja mereka nggak mau mengganggu kok.
apalagi urusan azan. Maka betul kata Pak Rizik Syihab tadi, toleransi itu ya sudah membiarkan mereka. Mereka mau membuat acara misa segede apapun, dihadiri oleh jutaan, puluhan juta, ratusan juta orang pun, kita nggak boleh mengganggu, kita nggak boleh ikut campur. Nggak boleh ikut campur. Karena itu sudah difasilitasi oleh negara. Negara menjamin keberlangsungan acara mereka. Dan lagian menyuguhkan tayangan yang seperti itu kepada penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, itu urgensinya apa? Nggak penting acara seperti itu untuk umat Islam, nggak penting. Untuk apa umat Islam tahu ibadah mereka? Ya, jadi kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab kaum muslimin. Ya, matikan TV kalau ada acara itu. Untuk apa ditonton? Nggak ada gunanya. Untuk apa kita melihat tata cara ibadah orang-orang kafir? Ya lebih baik matikan TV-nya. Kita isi waktu kita dengan membaca Al-Quran, berzikir. Ya. Untuk apa nonton acara yang seperti itu kaum muslimin? Ini kan aneh ya. Umat yang mayoritas Islam disuguhkan dengan tayangan yang seperti itu, sementara konten yang berbau Islam justru malah dibuang. Ini demi toleransi, tapi Islam yang dikucilkan. Ini kan aneh kaum muslimin. Ya. Orang kafir sendiri, urusan bola saja mereka nggak mau mengganggu. Ini kok orang Islam sendiri mau meniadakan azan maghrib demi berlangsungnya acara ibadah mereka. Ini kan konyol namanya kaum muslimin. Demi acara ibadah orang kafir, ya dia rela menghilangkan syiar Islam, ya meskipun hanya sementara, nggak selamanya ya. Tapi di sisi lain kaum muslimin, ya, ada saudara muslim kita yang membuat masjid, yang membangun masjid, ditolak oleh mereka. Ini kan aneh lagi kaum muslimin. Orang membangun masjid, ditolak sama mereka. Sementara kedatangan orang kafir, disambut mesra, dicium-cium, bahkan sampai azan pun digeser, ditiadakan. Ya, demi berlangsungnya acara ibadah mereka. Yang seperti itu jelas ya tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Seharusnya yang diutamakan itu adalah saudara sesama muslim. Ya, diutamakan ketika mereka membangun masjid, dibantu, dimudahkan urusannya. Terlepas ada perbedaan pemahaman di permasalahan-permasalahan fikih. Ya, di akidah pun di permasalahan furu. Ya. Tapi yang jelas di masalah usul, ya, usul akidah, sama. Mereka mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sama-sama muslim, sama-sama mengerjakan sholat, sama-sama menghadap kiblat. Itu yang seharusnya diutamakan untuk dibantu, dimudahkan urusannya. Bukan justru sesama muslim malah dipersulit, ya, bahkan sampai pembangunan masjid ditolak, tapi dengan orang-orang kafir dipermudahkan jalannya, bahkan sampai mau mengorbankan syiar-syiar Islam. Itu kan parah kaum muslimin ya. Tapi ya mau heran juga percuma kaum muslimin, karena sudah sejak lama jejak rekam mereka ya seperti itu. Mesra dengan orang kafir tapi sesama muslim mereka kasar ya. Kajiannya ditolak, dibubarkan, bangun masjid ditolak ya. Tapi sesama orang kafir mereka sangat mesra ya, bahkan saling bahu-membahu di dalam perkara agama mereka ya. Jadi dalam hal ini kami lebih baik membela Pak Rizik Syihab dalam bab aturan toleransi terhadap orang-orang kafir daripada membela orang yang katanya pribumi, yang katanya ahlu sunnah wal jamaah tapi salah kaprah di dalam memahami dan menerapkan makna toleransi. Karena toleransi itu adalah membiarkan mereka beribadah tanpa mengganggu mereka. Bukan kita mengikuti ibadah mereka, apalagi demi jalannya ibadah mereka, kemudian kita mengkebiri syiar-syiar Islam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka agar mereka betul-betul mengenal syariat Islam yang hak kaum muslimin ya. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita di atas manhaj yang hak ini kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.